Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Selamat menikmati berkat Tuhan di tahun yang baru, tahun 2026. Satu keyakinan kita bahwa penyertaan Tuhan yang sama di tahun 2025 juga akan selalu dengan kita di tahun 2026. Mari kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan melalui doa dan pergumulan kita untuknya. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak Ibu boleh nyanyi dengan beta, berikanlah dan tunjukkanlah. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena aku tahu, boleh jemaat nyanyi sendiri. Karena aku tahu pasti apapun juga di dunia ini,
Tanpa Kau Tuhan, semuanya oh Tuhanku, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, oh tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Kamis 1 Januari 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah tahun baru ini. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa sejak hari ini, tanggal 1 Januari 2026, ibadah yang biasanya berlangsung di Gereja Maranatha jam 6 pagi sudah ditiadakan dan hanya dilaksanakan pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. 2. Ibadah perjamuan kudus Minggu 4 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali, jam 9 pagi, dan pada jam 6 sore ibadah Minggu ke-1. 3. Ibadah tahun baru saat ini dilayani oleh Pendeta Emeritus IWJ Hendricks. 4. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Niel. 5. Pembacaan Alkitab TB2 dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. 6. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Shishel Rehena dan Leon Fatun Lebit. 7. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 15, bait 1. 8. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 165. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Jemaat Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah tahun baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 1 Januari 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon
Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta A. Titiai Lewaka Besi MSI Sekretaris. Saudara-saudariku, marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan karena kita telah berada di awal tahun yang baru. Percayakanlah seluruh hidup kita untuk dituntun oleh-Nya dalam menapaki perjalanan panjang di tahun 2026. Kiranya anugerah Allah memelihara dan menyertai kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, telah lonceng 3 dibunyikan, jemaat diundang berdiri. Dan sama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian KPM nomor 15 baitnya yang pertama. Saudara-saudari jemaat, mari kita mulai ibadah kita. Anugerah tersedia bagi siapapun yang datang dalam harapan dan percaya kepada Tuhan. Anugerah kekalnya melintasi ruang dan waktu, kemarin, hari ini, esok, dan selamanya. Dalam anugerah Tuhan kita beribadah dan memuliakan nama-Nya di hari pertama tahun 2026. Dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Juru Selamat dan Roh Kudus sumber kekuatan, ibadah tahun baru ini kita lakukan. Tuhan menyertai saudara-saudari. Amin ya amin. Ku selalu ingin memuji-Mu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setia-Mu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa rindu air-Mu, begitu juga jiwaku. Dawai cinta mengalun syadu
abadi selama-lamanya. Saudara-saudariku, perjalanan melintasi tahun bukanlah perjalanan yang mudah. Akan ada banyak kisah silih berganti. Kisah sukses berbalut luka, kisah kasih berselimut duka, semuanya siap menanti. Tetapi kita akan tetap berjalan seiring waktu yang terus berganti. Tiada kata mundur atau berhenti karena anugerah Allah menyertai. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kita memasuki lembaran tahun baru yang terbentang dengan tantangan hidup yang kian pelik. Kita tidak tahu apakah tahun ini lebih baik ataukah lebih buruk dari yang kemarin. Tetapi kita harus tetap melangkah, sebab Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ia setia berjalan bersama kita. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kita menyadari bahwa ketika tahun berubah, usia pun bertambah dan beban hidup ini nyaris tak kuasa dipikul pundak. Mampukanlah kami untuk melangkah dalam anugerah-Mu yang membarui dan menyelamatkan kehidupan kami. Tuhanku, Kaulah surya hidupku, selalu hangatkan jiwaku, selalu ada di hatiku. Tuhanku, Kaulah surya hidupku, dalam suka maupun duka, aku merindukanmu. Berkat-Mu melimpah, walaupun tak bintang, bertaburan cinta melebihi intan permata. Tuhanku, Kaulah surya hidupku, dalam setiap pengharapan ku patrikan nama-Mu. Saudara jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan di kebaktian tahun baru 2026 ini. Sebelum kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Kita akan membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayatnya yang ke-6. Mari sebelum atau ada dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kebaktian tahun baru 2026 ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami datang menghampiri kekudusan hadirat-Mu. Di pagi ini kami akan membaca firman kebenaran-Mu. Tapi kami mengaku sungguh Tuhan, bahwa firman yang akan kami baca dan kami dengar ini Tuhan, kami belum memahami, bahkan kami belum mengerti. Untuk itu kami minta kuasa Roh-Mu yang kudus memasuki kehidupan kami, agar firman yang akan kami baca dan kami dengar, kami boleh memahami dan kami boleh memberlakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi, dan saya yakin juga yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau menyampaikan selamat tahun baru untuk ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semua. Kiranya tahun 2026 ini menjadi tahun yang diberkati Tuhan ya bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita sudah ada di tahun 2026 ini. Kita akan menjalaninya. Tapi saya tidak tahu apakah semua orang menyambut tahun baru ini dengan penuh bersemangat, penuh harapan, ataukah mungkin ada yang ragu-ragu karena pengalaman tahun 2025 tidak begitu baik dalam hidupnya. Dan mungkin juga ada yang takut karena masalah-masalah di tahun 2025 belum sempat diselesaikan dengan baik. Ya saudara-saudara, ada berbagai perasaan, ada berbagai beban yang kita bawa. Tetapi mau atau tidak, tahun 2026 sudah kita masuki.
Tidak ada pilihan lain, tidak ada kata mundur. Tapi masalahnya adalah, apakah tahun 2026 ini kita berjalan dengan Tuhan? Apakah tahun 2026 ini kita mengandalkan Tuhan? Atau kita menjalani tahun 2026 ini dengan tidak peduli juga kepada Tuhan? Kita mengandalkan diri kita sendiri. Saya yakin saudara-saudara sekalian, kita yang hadir di saat ini adalah orang-orang yang memutuskan untuk berjalan menjalani tahun 2026 ini dengan Tuhan. Saya kira begitu ya. Kita berjalan dengan Tuhan, bersama Tuhan menjalani tahun 2026 ini. Memang tidak mudah saudara-saudara sekalian. Perjalanan kita masih panjang. Masih ada 364 hari di depan kita yang akan kita masuki. Dan perjalanan kita juga adalah perjalanan yang berat. Karena berbagai macam tantangan yang menghadang di depan kita. Ada banyak godaan mungkin yang akan kita hadapi. Akan banyak cobaan yang mungkin akan kita hadapi. Dan tantangan-tantangan hidup kita tidak selalu ringan. Yang berat juga. Kita bisa menyebut beberapa antaranya saudara-saudara sekalian. Yang pertama misalnya, kita tahu kemajuan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan telah berjasa ya untuk kita, hidup kita menjadi sangat mudah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan itu. AI misalnya ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu sangat memudahkan kita. Tetapi AI juga bisa menjadi ancaman di dalam kehidupan kita. Kemajuan-kemajuan di dalam teknologi buatan ini luar biasa. AI bisa menghasilkan misalnya robot-robot penghancur massa. Dipakai sebagai alat perang yang luar biasa daya rusaknya. Nah oleh karena itu Dewan Gereja Sedunia menghimbau negara-negara untuk tidak mengembangkan alat-alat perang yang memusnahkan massa dalam waktu singkat. Ilmu pengetahuan adalah penting, kita perlukan. Tapi sebagai orang-orang percaya kita tahu apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mengembangkan ilmu pengetahuan, oke, bagus. Tapi lakukanlah itu dengan takut akan Tuhan. Sehingga ilmu pengetahuan akan menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita, bagi manusia, bagi alam, bagi kehidupan bersama. Tantangan yang berikut saudara-saudara sekalian adalah uang. Ya kita semua tahu, tidak ada dari kita yang tidak perlu uang. Dalam hidup yang modern sekarang ini tidak ada orang yang bisa hidup tanpa uang. Semua perlu uang. Makan perlu uang, tidur perlu uang, sakit perlu uang, belajar perlu uang. Kita perlu uang, saudara-saudara sekalian. Tetapi jangan cinta uang. Seperti dikatakan di dalam surat 1 Timotius, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Jadi kita perlu uang, tetapi jangan cinta uang. Cinta Tuhan.
Supaya uang dapat kita pakai dengan baik. Supaya kita tidak jatuh kepada ancaman keserakahan. Sebab keserakahan itu merusak saudara-saudara sekalian. Keserakahan itu merusak. Merusak hubungan kita satu dengan yang lain. Sebab kalau kita sudah cinta uang, persahabatan hanyalah persahabatan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tidak ada persahabatan sejati yang bisa kita kembangkan. Kalau kita cinta uang, alam bisa menjadi rusak. Sebab kita melihat alam semata-mata sebagai objek yang kita pakai, yang kita eksploitasi untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita cinta uang, kita juga merusak diri kita sendiri. Tidak ada integritas di dalam diri kita. Dan lagi kalau cinta uang, kita tidak lagi menghargai Tuhan. Karena itu Yesus selalu kasih ingat, jangan uang menjadi mamon. Uang menjadi mamon, kita meninggalkan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dengan keinginan kita sendiri. Demikian juga dengan kuasa, saudara-saudara sekalian. Kuasa juga menjadi godaan yang tidak kecil di dalam kehidupan manusia. Kuasa memang diperlukan. Kalau saudara menjadi pemimpin, saudara perlu kuasa. Dengan kuasa, saudara melaksanakan kebijakan-kebijakan saudara. Tetapi kalau kuasa tidak dipakai dengan baik, maka kuasa tidak memberdayakan, kuasa tidak menghidupkan, tetapi kuasa menjadi menindas. Kuasa menjadi menghancurkan. Nah, itu tantangan yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang menderita karena para pemimpin tidak menggunakan kuasa yang dari Tuhan itu dengan baik. Ya, kita diminta untuk juga menyadarkan diri kita sendiri untuk pakai kuasa supaya orang lain bisa diberi kesempatan untuk hidup dan bukan untuk menindas. Tantangan berikut saudara-saudara yang bisa kita sebutkan juga adalah seks. Seks yang dianugerahkan Tuhan, yang dialami oleh suami istri sebagai sesuatu yang kudus, sebagai pernyataan cinta kasih, sekarang ini sudah berkembang sangat menyimpang. Seks menjadi komoditas, alat perdagangan. Seks menjadi alat transaksi. Dan banyak orang hanya mengejar seks saja. Kita jatuh ke dalam perselingkuhan, sehingga suami atau istri dan anak-anak dikorbankan. Padahal tubuh kita adalah tubuh untuk memuliakan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Godaan lain lagi saudara-saudara adalah medsos. Ya, saudara tahu medsos punya pengaruh sangat besar. Hal-hal yang bohong bisa dengan cepat dipercaya. Apalagi kalau dia menyangkut emosi, apalagi dia menyangkut keterikatan persekutuan. Tetapi medsos sangat berbahaya kalau kita tidak menggunakan dengan baik. Medsos juga menjadi alat untuk membuli orang. Dan saudara tahu, banyak anak-anak muda sekarang ini yang memutuskan untuk membunuh diri karena dibully melalui medsos itu. Namanya dicederai, dicemarkan, walaupun dia tidak bikin apa-apa. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan menggunakan medsos dengan baik. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita tahu apa yang membuat hidup kita berarti bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Dan oleh karena itu kita tidak mengorbankan siapapun, saudara-saudara sekalian.
Saudara-saudara, ini godaan, ini tantangan yang kita hadapi. Tapi jangan kita kecil hati. Mazmur 121 tadi menjadi dasar pijakan kita. Sama seperti orang-orang Israel yang melakukan perjalanan dari tempat tinggal mereka ke Yerusalem untuk berziarah. Mereka menghadapi tantangan-tantangan karena melewati gunung dengan ancaman penyamun, dengan ancaman binatang buas, dengan juga menjadi ancaman dewa-dewa Baal pada waktu itu. Tetapi si pemazmur bisa mengangkat matanya dan mengatakan, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan kita tidak terlelap. Ini dasar keyakinan kita, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, ya masalah tetap ada. Masalah menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi kalau kita menghadapi masalah itu dengan mengandalkan Tuhan, dengan mengatakan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka betapapun hebatnya masalah itu, kita tahu bahwa ada dasar yang lebih kokoh, ada kuasa yang lebih besar yang memampukan kita mengatasi masalah-masalah itu dengan baik. Hidup adalah perjalanan, dan perjalanan biasanya menghadapi berbagai masalah. Tapi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, hidup adalah berjalan bersama Tuhan. Hidup adalah suatu pesiarahan, berjalan bersama Tuhan, menuju Tuhan, dan membuat hidup kita menjadi hidup yang berarti. Ya saudara-saudara sekalian, saya yakin saudara-saudara yang hadir saat ini adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan penolongnya. Yang yakin juga bahwa Tuhan tidak terlelap. Seandainya saudara di dalam perjalanan ini menghadapi masalah demi masalah, yakinlah Tuhan tidak terlelap. Tuhan ada bersama kita. Seperti Nabi Yesaya bilang, Tuhan telah menggambar kita di telapak tangannya. Dan itulah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Kita berjalan bersama Tuhan. Dan Mazmur ini sudah menegaskan luar biasa. Kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan selalu ada dengan kita. Karena apa? Karena saudara dan saya berada di hati Tuhan. Tuhan peduli dengan kita. Apalagi sebagai seorang Kristen, kepedulian Tuhan dengan kita itu nampak jelas di dalam Yesus Tuhan kita, yang kita rayakan Natalnya minggu lalu. Kristus adalah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Allah yang bersama dengan kita, menjalani hidup bersama kita jatuh bangun, bersama kita menghadapi tantangan-tantangan yang hebat di dalam hidup ini. Yesus adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Ya saudara-saudara sekalian, ketika kita memasuki tahun 2026 ini, sekali lagi kita masukinya bersama Tuhan. Karena apa? Karena kita ada di hati Tuhan. Tuhan akan peduli dengan kita. Tuhan akan menaruh perhatian kepada kita. Sekali lagi,
Yesus telah memperlihatkan dengan jelas. Ia mati untuk kita, supaya kita hidup, supaya kita berkembang dengan baik. Oleh karena itu, seberat apapun tantangan hidup kita, jangan kendor. Yesus ada bersama kita. Dia menjadi sahabat kita. Itu keyakinan kita, saudara-saudara sekalian. Tapi ada satu hal lagi yang saya ingin ajak kita ingat. Yesus adalah sahabat kita. Tetapi dia memberi perintah. Perintah untuk mengasihi. Saudara-saudara adalah sahabatku, kata Yesus. Dan tidak ada seorang sahabat yang lain yang dapat mengorbankan hidupnya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sahabat yang sejati. Tetapi dia minta supaya kita mengasihinya. Mengasihi sesama manusia. Kasih dengan demikian, saudara-saudara sekalian, harus menjadi warna perjalanan hidup kita. Kendati pun berbagai tantangan, kasih menjadi sangat kuat. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Sebab kita adalah satu keluarga sebenarnya. Di dalam Efesus dipakai kata, kita adalah keluarga Allah. Di mana cinta kasih mengikat kita sangat kuat. Mengikat kita dengan Tuhan, mengikat kita dengan sesama kita. Kasih mengikat kita satu dengan yang lain. Sama seperti kita mengalaminya di dalam keluarga-keluarga dan rumah tangga kita. Kasih suami dan istri. Kasih orang tua dan anak. Kasih saudara kita satu terhadap yang lain. Jangan kita kehilangan cinta kasih, saudara-saudara sekalian. Kalau kita kehilangan cinta kasih, hidup kita menjadi kosong, hidup kita menjadi kering, hidup kita dihantui dengan berbagai macam kebencian, berbagai macam dendam, berbagai macam kejahatan, ajakan kejahatan. Tapi Yesus memanggil kita dan menebus kita. Dalam ikatan cinta kasih itulah, saudara-saudara sekalian, kita menapaki hari-hari hidup kita ke depan. Dan kita yakin bahwa dalam cinta kasih Tuhan yang tak terbatas itu, cinta kasih sebagai daya, kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan kita setiap kali. Kita yakin bahwa kita juga akan mengalami janji penyertaan Tuhan seperti dikatakan di dalam Mazmur 121. Sepanjang tahun 2026 ini, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang mengandalkan Tuhan akan mengalami janji yang tidak pernah berubah. Masukilah tahun baru dengan iman yang kokoh dan dengan harapan yang tidak pernah pudar. Tuhan menyertai kita semua. Amin.
Saudara jemaat, mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempatan di sepanjang sejarah ini. Kita berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengar lagu pujian dari saudari Zizel Rehena. Selamat pagi, shalom jemaat, puji Tuhan, selamat tahun baru, katong so ada di tahun 2026, semua itu karena penyertaan Tuhan. Saudara, sedikit cerita, beta pelayanan di Maranatha sekitar hampir 16 tahun sebagai multimedia atau kameramen. Beta bersyukur karena Tuhan Yesus menyertai beta. Di masa muda beta melayani Tuhan dan Tuhan kasih talenta lebih per beta. Dan di tahun 2025 kemarin beta bisa rilis satu lagu rohani pertama dipercayakan oleh salah satu rumah produksi di Jakarta. Semua itu karena Tuhan Yesus baik dan beta mau bilang pada saudara semua, Tuhan Yesus sudah menyertai katong di tahun 2025 dan katong harus percaya bahwa di tahun 2026 juga Tuhan pasti akan berikan penyertaan yang sama untuk katong semua, dan tetap andalkan Tuhan dan mari katong memuji dan memuliakan namanya karena Dia Tuhan yang patut dipuji dan sembah. Amin. Kuasamu besar tak terbatas, janjimu nyata, kasihmu setia, Engkau Tuhan luar biasa. Tiada yang dapat menandingimu, Yesus Raja, Kaulah perisaiku. Oh, 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 kami bersorak, sebab kasih-Mu tak berubah. Oh, hati bersuka, nama-Mu berkuasa.
berbeda, tapi kita punya Tuhan yang sama, dan Dia luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Tiada yang dapat menandingimu, oh, Yesus Raja, Kaulah perisaiku. Oh, 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 kami bersorak, sebab kasih-Mu tak berubah. Oh, hati bersuka, nama-Mu berkuasa. Oh, kami bersorak, sebab kasih-Mu tak berubah. Oh, hati bersuka, nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih Saudara Sisel, Rehena. Kiranya kita diberkati melalui lagu ini. Jemaat Tuhan, mengawali tahun ini, marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Beginilah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah ke pelatarannya. Marilah kita memberi dengan hati yang tulus, jangan karena terpaksa, melainkan dengan sukacita, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukarela.
pelayananku di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus yang penuh kasih, segala puji dan syukur serta hormat kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena atas anugerah-Mu, sehingga umat-Mu telah memberikan seluruh persembahan mereka mengawali tahun ini. Dan ini merupakan kelebihan, kekurangan yang mereka miliki, mereka beri dengan sukacita. Biarlah Tuhan terimalah persembahan ini, demi dan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan mendengar lagu pujian lagi dari Saudara Leon Fatun Lebit. Selamat pagi, selamat tahun baru, Jemaat Tuhan. Dari hari kemarin sampai sekarang kita belajar dari ketumpu pemain drummer. Anaknya meninggal 2 hari yang lalu dan akan pemakaman tanggal 3 nanti. Dan sampai saat ini dia masih melayani di sini, anaknya di rumah, jenazah anaknya di rumah, dan luar biasa saudara. Dan dari sini kita belajar bahwa ya, lagu yang akan kita bawakan berjudul Don't Stop Praying, jangan pernah berhenti berdoa. Kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita ada 3 hal, ya, tunggu, dan tidak. Dia sudah berdoa, tetapi mungkin Tuhan menjawab tidak, dan anaknya meninggal. Tetapi dari sini kita belajar bahwa kehidupan ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Dan berjalan memasuki 2026 ini yakin bahwa segala sesuatu Tuhan atur baik adanya. So, don't stop praying. What you're impossible, I need a miracle. What got your brain hanging by a single thread? What looks so hopeless, what way down your heart without you? Beg for a breakthrough, but no sign of breakthrough yet. When you cry, when the tears won't dry, the answer won't coming and you don't know why. You bow your head even one more time. Don't stop praying, don't stop calling on Jesus' name. Keep on pounding on heaven's door. Let your knees wear out the floor. Don't stop believing, 'cause mountain move just a little faith, and your Father's heard every single word you're saying. So don't stop praying. He's close with the broken heart and save those who trust in spirit. Alpha and Omega knows how your stories end. When you cry till the tears run dry. The answer won't coming, you don't know why. And you wonder if you can bow your head even one more time. Oh, do it one more time. So don't stop praying, don't stop calling on Jesus' name. Keep on pounding on heaven's door. Let your knees wear out the floor. Don't stop believing, 'cause mountain move just a little faith, and your Father's heard every single word you're saying. So don't stop praying. Oh, so don't stop praying.
praying for the prodigal. Don't stop praying for the miracle. Hallelujah, hallelujah, and amen. Don't stop praying for addiction then. Don't stop praying for deliverance. Hallelujah, hallelujah, and amen. Oh, don't stop praying for the sickness healed. Don't stop praying for His power revealed. Hallelujah, hallelujah, and amen. No, don't stop praying for the kingdom come. Don't stop praying that it will be done. Hallelujah, hallelujah, and amen. So don't stop praying. Don't stop calling on Jesus' name. Keep on pounding on heaven's door. Let your knees swing around the floor. Don't stop believing. This mountain move, just a little faith, and your Father every single word you're saying. So don't stop praying. Oh, don't stop praying. Don't you give up now. So don't stop praying. Terima kasih untuk Saudara Leon. Kiranya kita diberkati melalui lagu ini. Saudara-saudara jemaat, kita akan berdoa syafaat. Dan seperti biasa saya ingin supaya kita masuk dalam saat teduh dulu. 1-2 detik. Supaya masing-masing kita membangun hubungan dengan Tuhan. Doa syafaat ini doa kita bersama. Kadang-kadang saya lihat dalam berdoa yang lain pakai HP, yang lain berbisik-bisik satu dengan yang lain. Jangan saudara-saudara sekalian. Ini doa kita bersama. Saya memimpin, tapi itu juga menjadi doa kita semua. Karena itu sekali lagi saya minta kita masuki saat teduh 1-2 detik. Masing-masing membangun hubungan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan doa kita. Kita masuki saat teduh. Ya Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah memimpin kami sepanjang tahun lalu dan memungkinkan kami hadir di hari pertama tahun 2026 ini. Kami minta supaya tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan berkat dan rahmat Tuhan bagi kami semua. Kami sebagai keluarga, kami sebagai pribadi. Ya Allah Tuhan kami tahu walaupun hidup kami masih terbentang luas ke depan dan kami belum dapat memperkirakannya dengan pasti, tapi iman kepadamu memungkinkan kami tetap berjalan. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu berkarya sedemikian rupa supaya kami menjadi orang-orang yang beriman dan berhikmat dan dapat mengisi hari-hari hidup kami dengan cinta kasih yang memberi kehidupan bagi kami maupun bagi orang banyak. Ya Allah Tuhan kami menyerahkan setiap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkarya di dalam hidup mereka. Supaya ibu dan bapak yang bekerja memperoleh kekuatan dan hikmat untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Kiranya karir mereka diberkati oleh Tuhan. Kiranya tahun ini menjadi tahun di mana mereka bisa mengalami kenaikan pangkat dan jabatan.
dan menjadikan hidup mereka makin berarti satu terhadap yang lain dalam gereja dan dalam masyarakat. Kami berdoa dan mohon kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan anak-anak kami, supaya mereka bisa bertumbuh secara fisik, mereka bertumbuh secara emosi, dan mereka bertumbuh secara spiritual, mereka bertumbuh secara ilmu pengetahuan, supaya hari-hari mereka menjadi hari-hari yang berprestasi sebagai tanda dari iman mereka kepadamu. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan mengumpulkan kami dalam ibadah ini. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan menggerakkan saudara-saudara untuk turut serta menopang ibadah ini. Kami berdoa untuk majelis jemaat Peniel yang bertugas hari ini, untuk tim musik, Pak Kace dan teman-teman, untuk Kantoria, untuk saudara-saudara yang menata sound system dan multimedia, untuk saudara-saudara yang mengisi pujian, saudara Leon dan saudara Sizal. Kami berdoa untuk kolektan yang bertugas hari ini. Kami berdoa untuk para tua agama yang bertugas hari ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Dan jadikanlah tahun 2026 sebagai tahun yang diberkati Tuhan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa dan mohon penghiburan dan kekuatan dari-Mu ya Tuhan kepada saudara Greg yang mengalami duka oleh karena kehilangan anak yang dikasihi. Kami percaya Tuhan telah menyambutnya dalam pangkuan, dan kiranya saudara Greg dapat terus dikuatkan sehingga hidup saudara Greg, istri dan seluruh isi rumah tangganya tetap menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Ya Allah Bapa, kami berdoa bagi pemerintah kami. Ada banyak tantangan yang dihadapi ya Tuhan. Bencana alam yang luar biasa yang terjadi di Sumatera. Tuhan, kami minta supaya Tuhan memberi hikmat dan kekuatan pada pemerintah kami untuk menangani bencana ini dengan baik. Pemerintah pusat, pemerintah di provinsi, pemerintah di kota Ambon dan kabupaten lainnya. Tuhan tolong dan berkati mereka semua sampai ke kecamatan dan desa-desa. Ya Allah Tuhan, gerakanlah mereka dengan cinta kasih sehingga mereka membela warga yang mereka pimpin supaya damai sejahtera dan keadilan terwujud di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk para korban bencana alam yang luar biasa yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. Kiranya mereka juga Sumatera Barat, kiranya mereka semua menjadi orang-orang yang dikuatkan oleh Tuhan, ditopang oleh-Mu ya Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang tidak sendiri, melainkan memperoleh sahabat-sahabat yang banyak. Oleh karena Tuhan telah menabur benih cinta kasih di dalam hati banyak orang. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon Tuhan memberkati gereja-Mu, pimpinan sinode, klasis, dan jemaat. Kiranya gereja-Mu tetap menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyaksikan kebenaran cinta kasih-Mu. Dan kiranya gereja-Mu menjadi alat damai sejahtera bagi banyak orang. Secara khusus klasis kota Ambon sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah di Maranatha ini. Kami berdoa untuk ketua klasis, sekretaris klasis bersama anggota MPK. Kami berdoa untuk para sekretaris bidang, para pegawai yang Tuhan beri kesempatan kepada mereka untuk bekerja dan melayani. Jemaat-jemaat dalam klasis kota Ambon ini, ada 21 jemaat. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati supaya tahun baru menjadi tahun yang penuh cinta kasih ini, menggerakkan mereka untuk terus melayani dengan baik. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan ibadah perjamuan kudus minggu depan. Kiranya mereka bisa mempersiapkan ibadah dengan baik
dan perjamuan kudus menjadi tanda cinta kasih Tuhan yang besar, yang menggerakkan kita untuk saling mengasihi, sehingga mampu menjalani hari-hari ke depan dengan baik. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas seluruh hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami tahu bahwa kami tidak akan berjalan sendiri, oleh karena Tuhanlah yang akan berjalan dengan kami. Yesus Kristus Sang Immanuel akan mengawali kami dari waktu ke waktu. Harapan dan doa kami ini ya Allah Bapa, kami sampaikan kepadamu dalam Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita harus tetap berjalan bersama Yesus. Ia setia memelihara kita. Ia mengutus kita untuk mengabdi sampai akhir dan bersaksi pantang menyerah. Saudara-saudara jemaat, berjalanlah bersama Tuhan yang setia dan masukilah tahun kehidupanmu yang baru di dalam janji berkat Tuhan ini. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu di tahun baru 2026 ini, sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk untuk saat teduh.